Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Humberto Lopez alias Reptil. Dia pertama kali muncul dalam komik Avengers di inisiatif featuring Reptil. Berto memiliki sifat yang penuh percaya diri. Dia tidak malu mengungkapkan isi pikirannya. Kedua orang tua Berto adalah paleontologis. Jadi Berto sering ikut bersama mereka untuk mencari fosil makhluk purba. Suatu hari dalam salah satu aktivitas ini Berto menemukan benda kecil berwarna merah yang bentuknya tampak seperti tulang yang sudah mengkristal. Tiba-tiba terjadi tanah longsor. Maka Berto berusaha berlari demi menyelamatkan diri. Tanpa diduga dia berlari sangat cepat dan jauh. Sejak itu Berto menyadari bahwa dirinya bisa memiliki bagian tubuh dinosaurus. Misalnya mengubah matanya menjadi mata Archaeopteryx untuk mendapatkan penglihatan sangat tajam. Mengubah kakinya menjadi kaki Velociraptor untuk berlari cepat, mengubah kedua lengannya menjadi sayap Pterosaurus untuk terbang, atau memunculkan ekor Ankylosaurus untuk memukul. Benda misterius tadi kemudian disebut fossilized amulet. Ketika Berto sedang mengaktifkan kekuatannya, badannya menjadi bersinar dengan warna merah atau jingga. Berto kemudian memutuskan untuk mendaftar kepada pemerintah. Ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat semenjak event Civil War. Kalian ingin tahu tentang Civil War? Kami sudah pernah membuat videonya. Linknya kami cantumkan di deskripsi. Para peneliti melakukan pengujian terhadap dirinya serta amuletnya. Mereka rupanya menemukan energi aneh dari benda itu, namun tidak bisa mengidentifikasinya. Diketahui pula bahwa benda itu tidak bisa berfungsi bagi orang lain. Dalam proses ini, Berto juga dihadapkan pada dinosaurus hidup, sehingga terungkap bahwa dia punya kekuatan super lainnya, yaitu merasakan keberadaan dan emosi dinosaurus. Berto ingin menjadi superhero dengan nama Reptil, akan tetapi dia masih di bawah umur, sehingga belum diikut sertakan dalam program pelatihan superhero, melainkan ditetapkan sebagai tenaga cadangan yang akan dipanggil jika dibutuhkan. Dengan demikian, Berto tetap menjalani hidup normal. Sebenarnya dia tidak senang dengan kehidupan ini karena harus tinggal bersama kakeknya yang pemalas dan selalu menyuruh-nyuruhnya. Sedangkan ayah dan ibu Berto menghilang dalam suatu ekspedisi di Niger. Kakek Berto menganggap mereka sudah meninggal. Berto sendiri yakin kedua orang tuanya masih hidup. Pada masa ini dia dilarang oleh kakeknya menggunakan kekuatannya, namun kadang-kadang dia secara diam-diam masih melakukannya. Suatu hari S.H.I.E.L.D. mengalami penyerangan oleh penjahat super bernama Stegron yang bisa menghidupkan dinosaurus dari tulang belulang, serta mengendalikan pikiran hewan reptil. Demi menghentikan bahaya ini, S.H.I.E.L.D. merasa bahwa kekuatan Berto bisa membantu. Maka dikirimkanlah tim hero di inisiatif untuk berangkat merekrutnya. Tokoh-tokoh yang ditugaskan menemuinya adalah Prodigy, Tigra, Batwing, Cloud9, Sunstreak, serta Komodo alias Melati Kusuma. Kalian ingin tahu tentang Komodo? Kami sudah pernah membuat videonya. Ketika mereka muncul, awalnya Berto malah berkelahi dengan mereka sebab mengira mereka berniat jahat padanya. Untungnya dia akhirnya diberitahu dan bersedia ikut pergi bersama mereka. Berto dibawa ke Camp Hammond, yaitu markas di inisiatif. Dengan demikian Berto bisa beraksi secara resmi sebagai reptil. Berto sendiri merasa senang dengan kesempatan ini. Dia sangat berharap nantinya akan diterima sebagai anggota permanen di dalam di inisiatif. Apabila harapan itu terwujud, Berto berencana akan memanfaatkan teknologi dan informasi yang dimiliki tim tersebut demi menelusuri keberadaan orang tuanya. Berto diberi kostum yang terbuat dari molekul tak stabil yang tidak rusak ketika dia berubah. Di Camp Hammond, dia juga menjalani berbagai pelatihan kilat selama beberapa hari. Prodigy melatihnya bertarung melawan musuh berarmor. Batwing melatihnya manuver terbang. Sunstreak melatihnya menghadapi serangan energi. Komodo melatihnya menggunakan ekor. Cloud9 melatihnya menembak, sedangkan Tigra melatih kelincahannya. Setelah itu Berto dipasangi suatu alat khusus buatan ilmuwan bernama Baron von Blitzkrieg. Alat ini berfungsi meningkatkan kekuatan sensornya secara drastis, sehingga Berto mampu mendeteksi dinosaurus di seluruh penjuru Amerika Serikat. Dengan cara ini, lokasi serangan Stegron bisa diketahui dengan cepat. Di inisiatif bersama Berto segera berangkat untuk menghentikan Stegron. Sayangnya dalam misi ini Berto sangat bersemangat sehingga gegabah menyerang Stegron. Padahal dia sudah diperingatkan untuk berhati-hati oleh Tigra. Rupanya Stegron masih terlalu hebat bagi Berto. Akibatnya Berto dihajar oleh Stegron yang kemudian berhasil melarikan diri. Kejadian ini membuat Berto merasa pesimis dan putus asa. Untungnya Tigra bisa memotivasinya untuk terus berjuang.
Tigra memberitahu bahwa semua orang pasti punya kelemahan dan pernah mengalami kegagalan. Yang penting adalah belajar dari kegagalan tersebut. Berkat kata-kata Tigra, Berto bertekad untuk tidak akan menyerah. Dalam pertarungan berikutnya melawan Stegron, Berto bertindak lebih hati-hati dan cerdik. Pada akhirnya Berto bersama di inisiatif pun sukses mengalahkan Stegron. Akan tetapi Berto dan Tigra menemukan sesuatu yang mengejutkan. Stegron sesungguhnya punya tujuan yang baik, yaitu membebaskan Moon Boy yang sedang dikurung oleh S.H.I.E.L.D. Moon Boy sendiri adalah makhluk semacam kera yang berakal. Dia tadinya tinggal di Savage Land, yaitu suatu lingkungan di Antartika yang dihuni oleh banyak sekali hewan purbakala. Moon Boy diculik oleh orang-orang suruhan S.H.I.E.L.D. agar bisa dijadikan objek penelitian. Berto merasa kasihan pada Moon Boy, maka dia nekat membawa kabur Moon Boy ke rumahnya sendiri. Tigra ikut membantu dengan berbohong kepada S.H.I.E.L.D. Sayangnya dengan melakukan ini, Berto telah mengorbankan peluangnya untuk menjadi anggota tetap di inisiatif. Berikutnya Tigra menghubungi Ka-Zar, yang merupakan tokoh penting di Savage Land. Ka-Zar kemudian datang ke Amerika bersama macannya Zabu menggunakan pesawat canggih. Kepada Ka-Zar, Berto menyerahkan Moon Boy. Berto juga diajak oleh Ka-Zar pergi ke Savage Land. Di sana Ka-Zar berjanji akan membantu Berto mencari orang tuanya. Walaupun begitu, di kemudian hari Berto justru mengalami nasib buruk. Pada akhir event Secret Invasion, Norman Osborn mendapat kekuasaan yang besar di Amerika. Kalian ingin tahu tentang Secret Invasion? Kami sudah pernah membuat videonya. Dengan kekuasaan tersebut, Norman menculik beberapa remaja super, termasuk Berto, dan memerintahkan eksperimen terhadap mereka. Dalam proses ini, Berto disiksa oleh ilmuwan bawahan Norman untuk mencari tahu apakah siksaan bisa membuatnya berubah menjadi dinosaurus utuh dan bukan hanya mengubah bagian tertentu saja. Dalam komik Enter the Heroic Age, penderitaan Berto akhirnya usai setelah kekuasaan Norman Osborn runtuh pada event Siege. Ini dimulai ketika para petugas keamanan di tempat pengurungan Berto mendengar kabar tentang kejatuhan Norman. Mereka tak mau ikut ditangkap, jadi mereka hendak membunuh orang-orang di sana, termasuk Berto, agar proyek ini tidak menyisakan saksi. Untungnya Berto mengubah telinganya menjadi telinga dinosaurus, sehingga mendapatkan pendengaran tajam dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia pun memutuskan untuk menyerang mereka. Sayangnya dia kesulitan saat menghadapi robot penjaga di situ, padahal dia telah mencoba berbagai jenis dinosaurus. Dalam situasi gawat ini, dia diselamatkan oleh para hero dari Avengers Academy, yaitu sekolah Avengers yang bertujuan melatih para hero muda. Sejak itu Berto pun menjadi siswa di Avengers Academy. Dia dididik oleh para hero dewasa termasuk Hank Pym, Tigra, Quicksilver, Speedball, dan Justice. Di sekolah tersebut, Berto terpilih sebagai ketua kelas. Cerita Berto di sana terdapat dalam komik Avengers Academy mulai dari isu 1. Para murid lainnya yang ikut berlatih bersama Berto adalah Veil, yang bisa berubah menjadi berbagai macam gas, Metal yang punya tubuh berupa zat yang kuat dan keras, Hazmat yang mengeluarkan radiasi, Striker yang punya kekuatan listrik, serta Finesse yang mampu meniru segala gerakan orang lain. Di kemudian hari dalam isu 20 ada tambahan beberapa murid lainnya, termasuk Batwing, White Tiger alias Ava Ayala, dan Butterball. Kini ada beberapa hal yang berbeda tentang tampilan Berto. Wujud dinosaurusnya tidak selalu berwarna merah, sedangkan amuletnya sendiri ditampilkan berwarna ungu. Pada Avengers Academy isu 6, Berto ingin lebih hebat dalam pertarungan, maka dia mendatangi Hank Pym untuk mencari cara supaya bisa berubah menjadi dinosaurus secara utuh. Saat itu Berto mengungkapkan pula bahwa beberapa minggu sebelumnya amulet fosilnya sudah menyatu dengan tubuhnya pada bagian dadanya. Hank Pym hendak memeriksa benda tersebut menggunakan suatu alat, namun tindakan Hank malah menyebabkan sesuatu yang tidak terduga. Mendadak Berto memperoleh banyak ingatan masa lalu yang tidak dia kenali. Kejadian ini membuat Hank terpaksa menghentikan penelitian. Menurut Hank, Berto tak bisa berubah menjadi dinosaurus yang lebih besar dari ukuran tubuhnya, sebab itu membutuhkan tambahan massa. Hank mengusulkan penggunaan Pym Particle. Zat tersebut memang bisa memperbesar ukuran dengan cara mengambil massa dari dimensi lain. Meskipun begitu, Hank berpikir bahwa tanpa Pym Particle pun Berto harusnya bisa berubah menjadi dinosaurus utuh yang lebih kecil, misalnya Velociraptor, karena tak butuh massa tambahan. Hank memperkirakan bahwa Berto tak bisa melakukannya karena alasan psikologis, yaitu dia memendam suatu beban pikiran, sehingga alam bawah sadarnya mencegahnya berubah total karena takut lepas kendali.
Akan tetapi Berto masih belum mau mengungkapkan rahasianya kepada Hank. Beberapa hari kemudian Berto bersama tim Avengers Academy menghadapi penjahat bernama Mentalo yang bisa mengendalikan pikiran. Dalam bentrokan ini, Mentalo mengendalikan Berto untuk terbang menubrukkan kepalanya sendiri ke jalanan. Untungnya Berto selamat, sebab tiba-tiba dia berubah menjadi Velociraptor secara penuh untuk pertama kalinya, sehingga terbebas dari kendali Mentalo. Sayangnya Berto malah tak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan hendak memakan lengan Mentalo. Setelah Berto kembali normal, para guru merasa bahwa masalah psikologisnya harus diselesaikan. Tigra punya ide, yaitu mempertemukan Berto dengan Jessica Jones. Kepada Berto, Jessica bercerita tentang pengalaman buruknya ketika dikendalikan oleh penjahat bernama Purple Man. Jessica juga menasehati Berto bahwa dia harus menghadapi bebannya dan bukan menyembunyikannya. Berkat kata-kata dari Jessica, Berto bersedia terbuka. Ternyata dulu Norman Osborn menanamkan petunjuk palsu tentang keberadaan orang tua Berto agar Berto menelusuri petunjuk tersebut. Sampai akhirnya dia jatuh dalam penguasaan Norman dan mengalami penyiksaan. Yang lebih buruk lagi, sekarang Berto mulai berpikir bahwa orang tuanya memang benar-benar telah tiada. Sesuai perkiraan Hank Pym, dengan dilepaskannya beban pikiran ini, Berto mampu berubah menjadi dinosaurus utuh dengan massa yang tidak lebih besar dari tubuhnya sendiri. Pada Avengers Academy isu 11 dan 12, Berto dan kawan-kawannya harus berhadapan melawan musuh sangat perkasa bernama Korvac. Saking kuatnya Korvac, Avengers Senior bisa ditaklukkan olehnya. Untungnya ada bantuan dari Karina, istri Korvac. Dia membuat para siswa akademi mendapatkan tubuh mereka dari masa depan di mana mereka sudah dewasa, lengkap dengan kekuatan yang lebih hebat serta pengalaman yang lebih banyak. Dengan demikian mereka sukses mengalahkan Korvac. Tentang Berto sendiri, dengan tubuh dewasa dia mampu berubah menjadi wujud dinosaurus yang jauh lebih besar. Sepertinya dirinya di masa depan telah diberi Pym partikel. Setelah ancaman Korvac usai, para siswa kembali ke tubuh remaja terkecuali Berto. Dia merasa bisa beraksi lebih baik memakai tubuh ini, jadi dia tak mau kembali ke badan aslinya. Kondisi tubuh ini sempat menimbulkan kesalahpahaman. Pada suatu malam digelar pesta yang dihadiri para siswa akademi dan tim di inisiatif. Salah satu anggota inisiatif adalah Komodo. Ketika melihat Berto, Komodo mengira dia adalah pria berusia 30-an tahun. Maka Komodo pun menggodanya, termasuk menyentuhkan ekor padanya. Berto tentu berusaha menjelaskan yang sesungguhnya. Dia memberitahu bahwa usianya baru 16 tahun dan sedang berada di tubuh dewasa. Komodo sontak menjadi terkejut. Dia takut ditangkap polisi akibat berhubungan dengan anak di bawah umur. Maka dia memilih langsung pergi meninggalkan Berto. Setelah itu, Berto berbicara dengan Spider-Girl alias Anya Corazon yang memberinya motivasi supaya dia lebih percaya diri dengan tubuh aslinya. Berkat kata-kata Anya, Berto bersedia kembali ke badannya yang semula. Meskipun kehilangan tubuh dewasa, ketika beraksi lagi, Berto mampu berubah menjadi dinosaurus yang jauh lebih besar. Kemungkinan pemberian Pym partikel akhirnya dilaksanakan. Selain itu, kini cakupan perubahannya tidak lagi terbatas pada dinosaurus saja, melainkan meliputi pula beragam hewan purba lainnya, contohnya serangga purba, mammoth, dan trilobite. Proses perubahan Berto juga mempercepat penyembuhannya. Apabila dia mengalami luka yang parah dalam wujud dinosaurus, luka itu akan sembuh lebih cepat ketika dia menjadi manusia lagi. Begitu pula sebaliknya. Dalam Avengers Academy isu 28, asal-usul amulet mistis Berto mulai terungkap. Di Universe 78411, Celestial mendatangi planet Bumi. Kalian ingin tahu tentang Celestial? Kami sudah pernah membuat videonya. Di universe ini, para kera hidup pada masa yang sama dengan dinosaurus. Kedatangan Celestial menimbulkan kecemasan pada seorang nenek kera penyihir bernama Hag of the Pits. Karena itu, sang nenek menciptakan sebuah amulet sihir. Benda ini dibuat untuk digunakan oleh satu orang terpilih yang kelak harus berjuang demi melindungi segala makhluk purba. Ternyata orang yang terpilih itu adalah Berto di universe utama alias 616. Dari dunia yang berbeda, Hag of the Pits terus mengawasi perkembangan Berto. Dia merasa senang dan yakin bahwa Berto akan mampu menjadi penyelamat seperti yang dia harapkan. Meskipun begitu, dalam Avengers Academy isu 35, Berto mengalami masalah ketika amuletnya dicabut oleh Jeremy Briggs. Akibatnya, dia sempat kehilangan kekuatan. Untungnya pada akhirnya Berto berhasil merebut lagi benda itu, namun tidak langsung memperoleh kembali kekuatannya. Dia terlebih dahulu ditemui oleh Hag of the Pits yang memberinya syarat.
Kalau Berto ingin mendapat kekuatannya lagi, maka suatu hari nanti dia harus siap berjuang demi hewan purba. Ditambah lagi, dia juga bisa saja mati dalam perjuangan itu. Berto setuju dengan syarat tersebut. Dengan demikian, kekuatan amulet fosilnya aktif kembali sehingga Berto mampu berubah lagi. Awalnya Berto tidaklah jago mendekati gadis, tapi ini mulai berubah semenjak dia masuk ke Avengers Academy. Selama menempuh pendidikan di sana, dia pernah berciuman atau bermesraan dengan Finesse, White Tiger alias Ava Ayala, serta Spider-Girl alias Anya Corazon. Selain itu, dia juga sempat dekat dengan Hazmat. Itulah pembahasan tentang reptil. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.